Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisa komunikasi antar budaya pada pasangan suami Jawa dan istri Sulawesi, studi kasus pasangan suami istri beda suku pada TikTok Gaby Estel. Next. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, izinkan saya Reva Widianti sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota tim saya, yaitu kelompok 5. Yang pertama ada Aneka Putri, Cesita Gracia Naomi, Muhammad Bilal, Putri Nabila Suherman, ada saya sendiri Reva Widianti, Safira Nabila Azahra, dan Yasmin Dea Safira. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan tim saya, silakan. Kita masuk ke pendahuluan. Bahasa menjadi salah satu komponen penting untuk dapat bersosialisasi hingga membangun interaksi sosial bermasyarakat. Namun, untuk menyampaikan bahasa, diperlukannya komunikasi sebagai alat atau perantara penyampaian pesan, sehingga bahasa dan komunikasi saling berkaitan erat. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnis, adat istiadat, bahasa, ras, nilai budaya, dan unsur-unsur sosial budaya lainnya. Oleh karena itu, menurut data dari Peta Bahasa Kemdikbud, negara Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, populasi Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa. Pada tahun 2022, di tahun 2023, populasi Indonesia meningkat menjadi 278,69 juta. Dan di tahun 2024, jumlah populasi di Indonesia meningkat menjadi 281,60 juta jiwa. Negara Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Menurut data dari Ethnologue mengenai Top 10 Countries with the Most Language 2024, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak di dunia tahun 2024 dengan jumlah 721 bahasa. Daerah yang dimiliki Indonesia, komunikasi antar budaya baik secara verbal maupun non-verbal menjadi salah satu faktor komunikasi bangsa. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang berbeda budaya. Salah satu contoh komunikasi antar budaya yang sering ditemukan di dalam masyarakat adalah komunikasi antar budaya yang dibawa dari belakang masa di atas. Kami melihat komunikasi antara budaya dalam pernikahan beda suku budaya sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu, kami tertarik menganalisa komunikasi antar budaya. Selanjutnya, dalam analisa ini pastinya kita akan memiliki tujuan serta manfaatnya. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai sosial budaya. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui komunikasi antar budaya yang dilakukan pasangan suami istri berbeda suku. Lalu apa sih manfaatnya dari analisa ini? Yang pertama, kami sebagai referensi untuk mahasiswa atau mahasiswi yang sedang meneliti mengenai komunikasi antar budaya. Lalu yang kedua, menjadi bahan masukan dan ilmu bagi siapa saja yang tertarik pada komunikasi antar budaya. Kita masuk ke bab 2 yang pembahasan. Yang pertama ada komunikasi. Kata komunikasi secara etimologis sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu communication. Communication sendiri berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti sama atau sama makna. Communio atau communicer yang berarti membuat makna. To make common atau siapa. Istilah pertama komunis adalah istilah yang paling banyak digunakan sebagai asal-usul dari kata komunikasi. Menurut Edward de Paris dalam buku Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi, mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian, gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan untuk ditujukan kepada penerima pesan. Yang kedua ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan antara dua orang yang mempunyai latar belakang berbeda. Menurut Dharma Suti tahun 2013 yang dikutip dari buku Komunikasi Antar Budaya, Keharmonisan Sosial dalam Masyarakat Multikultur. Gudikuns dan Kim mendefinisikan komunikasi antar budaya sebagai proses transaksional simbolik yang melibatkan pemberian makna antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Yang ketiga ada bahasa.
Dikutip dari buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia, bahasa adalah elemen sistem tertentu yang dikenal oleh para penuturnya. Perangkat inilah yang menentukan struktur apa yang akan diucapkan. Menurut Shire tahun 2003, bahasa adalah alat verbal untuk komunikasi. Sebelumnya, tahun 1994, Shire menegaskan bahwa bahasa sebagai suatu lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Next. Yang keempat, ada perilaku adaptif lintas budaya. Dikutip dari buku Perilaku Adaptif Lintas Budaya Dai, perilaku adaptif adalah suatu perilaku yang selaras dengan tuntutan situasi. Istilah yang sering dipakai dan sejalan dengan perilaku adaptif adalah kompetensi sosial, perkembangan sosial, dan juga penyesuaian diri. Desmita dalam jurnal psikologi, perkembangan peserta didik mengatakan bahwa perasaan stres dalam menjumpai perbedaan budaya dinamakan kultur shock. Kultur shock adalah reaksi emosional yang berlebihan dalam proses penyesuaian diri saat menemui budaya baru hingga mempertanyakan kebenaran yang selama ini diyakini. Yang kelima, ada teori adaptasi antar budaya atau intercultural adaptation theory. Teori Ellingsworth 1983 dicetuskan untuk menjelaskan bagaimana komunikator beradaptasi satu sama lain dalam pertemuan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Contoh hukum Ellingsworth adalah adaptasi gaya komunikasi mempengaruhi seruan perbedaan kepercayaan yang mengacu pada budaya dan beban perilaku adaptif dipengaruhi oleh sejauh mana pengaturan menguntungkan satu sama lain. Next. Yang F, ada analisis komunikasi antar budaya. Berdasarkan analisis kami mengenai komunikasi antar budaya pada akun TikTok Judy.sl, terdapat hambatan-hambatan komunikasi di antara pasangan suami istri berbeda suku tersebut. Di antaranya pada perbedaan komunikasi verbal seperti bahasa. Akun TikTok Judy.sl sendiri adalah akun yang menyajikan konten keseharian pasangan suami istri yang berbeda budaya, di mana sang suami merupakan orang Jawa, sedangkan sang istri merupakan orang Sulawesi. Dalam kontennya, Judy sering menggunakan bahasa Sulawesi saat sedang berbicara dengan suaminya. Hal ini membuat suaminya yang berasal dari suku Jawa merasa tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan, seperti pada konten berikut ini. Dalam video tersebut, Gaby menyuruh suaminya dengan bahasa Sulawesi, "Dut, ojukan dulu ini." Suaminya yang berasal dari suku Jawa merasa bingung, karena dalam bahasa Jawa, kata ojo memiliki arti jangan. Sedangkan arti dari kata ojo dalam video tersebut adalah ulan atau uleni. Selain itu, dalam video tersebut juga ada kalimat makan sudah, yang dalam bahasa Makassar memiliki arti silakan makan. Namun suaminya memaknai kalimat tersebut dengan sudah makan. Kasus yang kami analisis ini sejalan dengan teori adaptasi antar budaya, di mana teori ini menjelaskan bahwa setiap individu yang memiliki hubungan sosial dengan individu lainnya dan harus beradaptasi dengan latar belakang budaya yang berbeda tentu mengalami kultur shock karena dari segi bahasa, arti kata, dialek, ataupun nada berbicara mempunyai makna yang berbeda dari yang biasa ia gunakan. Kemudian ada kesimpulan, komunikasi antar budaya menjadi penting karena perbedaan budaya, termasuk bahasa, seringkali menimbulkan kesalahpahaman atau hambatan dalam interaksi. Kasus yang kami analisis ini sejalan dengan teori adaptasi antar budaya, di mana teori ini menjelaskan bahwa setiap individu yang memiliki hubungan sosial dengan individu lainnya dan harus beradaptasi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Untuk mengalami culture shock karena dari segi bahasa, arti kata, dialek, ataupun nada berbicara mempunyai makna yang berbeda dari yang biasa ia gunakan. Namun, hambatan komunikasi ini dapat diatasi melalui adaptasi antar budaya yang menekankan pentingnya saling memahami, belajar, dan adaptasi terhadap budaya pasangan. Proses ini sejalan dengan intercultural adaptation theory yang menyebutkan bahwa keberhasilan komunikasi antar budaya membutuhkan penyesuaian perilaku dan pola komunikasi, sehingga dapat mengurangi culture shock serta potensi konflik.
Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 5. Semoga dapat dipahami apa maksud dari analisa yang kami telah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.